Oke. Nah, setelah kemarin kita bahas soal fisik secara umum, lalu saya bahas soal besaran. Dan saya waktu itu bahas bahwa di fisika itu sejatinya apa yang kita pelajari ya sebenarnya besaran satu dihubungkan dengan besaran yang lain. Secara matematis begitu saja. Yaitu tentang standar, bahwa setiap besaran itu kalau mau diukur standarnya adalah ada satuan. Karena kalau nggak ada satuan, nggak ada artinya. Makanya saya kasih beberapa berita kan? Ya, Anda masih ingat beritanya yang saya kasih? Orang beli minyak 1 liter ketika ditimbang dengan timbangan tidak 1 kilo. Gempa. Dua hal kan yang saya pertanyakan, saya nggak tahu, saya lupa rekaman saya. Dua hal yang saya pertanyakan. Pertama adalah apa yang terjadi dalam pikirannya? Kok beli minyak 1 liter ditimbang? Dalam pikirannya, oh savage, science. Walaupun kemudian muncul ya di air ini bahwa ada minyak yang timbangannya tidak cocok ya. Karena kan ya dijual 1 liter ternyata hanya 750 ml saja kalau masalah. Itu kasus yang berbeda lagi. Tapi 1 liter ditimbang. Kok beda? Karena waktu itu saya beli air 1,5 liter, 1,5. Artinya ada asosiasi ilmu yang tidak pas. Karena kemampuan pengetahuan soal fisikanya tidak masuk. Dan itu yang sering dilupakan di SMA. Ada yang dari Jakarta ke Bekasi di sini? Ya, di sana kan kalau beli beras literan, betul? Ada literan? Itu salah satu contoh konversi satuan. Karena maksud dari literan adalah berasnya diambil dengan wadah minyak 1 literan. Jadi bukan salah, tapi ada konversi yang didefinisikan sendiri. 1 liter sama dengan berapa kilogram. Itu yang kita sebut sebagai pemahaman soal satuan. Apakah salah? Tidak. Salahnya bila tidak didefinisikan. Contoh, pernah nggak kalian ditanya, kalau mau pergi ke Bandung, jauh nggak? Enggak. Sejam lah. Pernah nggak? Pernah nggak? Coba. Pernah? Kalian ditanya begitu? Apa yang sudah kalian lakukan? Fisika. Konversi sah. Nggak sadar kan? Nggak sadar. Berapa jauh ke Bandung? Sejam lah. Berapa jauh? Artinya pertanyaannya jarak. Besaran panjang. Kalian jawab dengan besaran otak sudah memproses konversi sah. Sakti nggak? Iya kan, betul kan? Ya nggak jauh, sejam aja. Betul kan? Jadi kalau Anda merasa saya di SMA nggak pernah belajar fisika, salah. Anda nggak pernah belajar fisika di kelas. Tapi Anda belajar fisika di luar. Ya contohnya itu tadi. Nggak pernah sadar kan? Enggak kan? Itulah. Makanya kita akan mulai sekarang aspek di fisika yang paling dasar. Kenapa paling dasar? Karena fenomena yang ada di dunia ini itu pasti dasarnya ada karena satu kata ini. Apa? Gerak. Saya mulai dari gambar ini. Tahu ini apa? Cita. Citanya sedang apa? Berlari. Kalau berlari berarti dia berpindah tempat. Mungkin kalau dia lari dari ujung sini ke ujung sana, maka yang awalnya dia posisinya di sini berpindah ke posisinya di sana. Apakah ini kita sebut citanya bergerak? Ya, karena dia pindah, tuh. Oke, pindah tempat. Sekarang saya tanya ini. Ini roda gerigi. Dia pindah tempat nggak? Enggak. Apakah roda gerigi bergerak? Kenapa kok bisa bergerak? Kenapa kalian bisa sebut dia bergerak? Padahal nggak sama kayak cita. Muter. Muter itu apa? Muter itu? Muter itu? Angkat tangan. Ayo. Jangan cuma berbicara doang. Berani untuk ngomong, berani untuk salah.
Kalau jadi apa giginya? Nggak ada yang tahu kalau yang dia ngomong apa tuh nggak ada. Jadi kalau mengatakan kan tahu salah dan benar itu jadi kita tahu. Jadi gerak atau enggak? Kenapa bisa gerak? Oke, tadi yang bilang rotasi ya, rotasi itu apa? Gerak berputar. Kalau berputar berarti apa yang diputari? Porosnya. Kalau poros berarti ada titik acuan. Jadi cita dengan gerigi itu sama-sama bergerak, tapi bedanya mode geraknya berbeda. Yang satu, tapi keduanya sama. Berpindah tempat berdasarkan acuan. Maksudnya kalau cita tadi lari dari ujung sini ke ujung sana, maka kita sebut dia bergerak karena dia berpindah terhadap saya. Saya acuannya kan, karena saya bilang dia awalnya ada di sana, dia berpindah sekarang ada di sini. Saya acuannya, betul? Nah, gerigi, karena ada poros, titik yang kita ambil jadi acuan, itu berpindah tempat bergantung pada porosnya. Jadi keduanya bergerak, tapi modanya berbeda. Artinya, oh berarti gerak itu apa? Apakah cuma pindah tempat? Apakah cuma karena ada sesuatu yang berpindah acuan? Sekarang gimana kalau ini? Ini gerak? Nah, dan cara menentukan geraknya mudah ya, karena orang-orang ini terlihat. Gimana kalau orang-orangnya sangat kecil, sangat banyak, sehingga nggak terlihat? Pernah menikmati di pinggir sungai, ada sungai air yang bergerak? Pernah kepikiran bahwa sebenarnya gerak ini itu sama aja kayak ini? Pernah kepikiran? Enggak kan? Itulah yang kurang dari pendidikan di Indonesia. Terlalu jauh. Ngajarin fisikanya itu terlalu jauh. Ngajarin fisikanya tuh nggak deket. Kamu saya kan lihat di sungai atau selokan ada kan? Dan kita tahu ini itu adalah aliran air, betul? Air itu molekulnya molekulnya adalah H2O, rumus molekulnya. Artinya di sini sebenarnya kumpulan dari molekul-molekul yang bergerak bersama-sama, betul? Dan kalau kita somehow bisa melihat sampai ukuran molekul, sejatinya gerakan ini sama dengan ini kan? Kalau kita mau pelajari ini, kita bisa dekati dengan mempelajari yang ini. Kita cacah, tapi sayangnya karena molekul itu ukurannya kecil, kita nggak bisa cacah. Makanya untuk mempelajari gerak yang macam itu, kita pakai beberapa aproksimasi. Itulah mengapa kita belajar soal fluida dan gas. Karena kalau kita belajar soal air gini kan nggak bisa nih kita lihat ini titik-titik molekul, dia gerak kemana, lalu kita jumlahkan. Nggak bisa kan? Tapi kita bisa pakai aproksimasi. Gerak. Dan kita tahu juga, kalau ini geraknya kita tahu kecepatannya berapa, kita punya potensi untuk membangun pembangkit listrik. Betul? Kan sebenarnya cuma kita minta air yang jalan sesuai yang dia mau untuk memutar turbin dan generator kita. Betul? Sehingga ketika dia berputar, kita bisa konversi putarannya dari listrik. Jadi karena gerak, memberikan energi kita konversi jadi sesuatu yang kita manfaatkan. Artinya kalau kita mau bicara konversi energi, kita bicara energi terbarukan, kita mulai dengan ini geraknya gimana? Ya kan? Kan pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga surya kan bukan surya kita kumpulin suruh bukan kan? Ya, atau pembangkit listrik tenaga Andi gitu kan? Ya, kalau pembangkit listrik tenaga Gitbogi saya kelabakan. Karena nggak punya teman, orang Gitbogi saya doang di dunia ini. Nggak percaya, searching di Google nama saya, Gitbogi, cuma saya yang keluar. Jadi bikin username gampang. Ya. Oke. Itu gerak. Ya, jadi ini saya jelaskan dulu bahwa yang kita pelajari nanti mungkin jauh, ada perhitungan, ada matematika, ada rumus, tapi saya mau lihat apa yang kita pelajari dan hitung itu sebenarnya hal-hal yang mau kita hitung yang ada di dekat kita.
Ya, kalau kita punya skill set pemahaman soal ilmu fisikanya, kita akan terapkan, nanti kalian akan terapkan setelah Anda masuk ke jurusan yang Anda inginkan atau enggak. Karena ada juga yang tidak masuk jurusan yang tidak yang diinginkan kan? Terlempar, pengen sipil tapi ke kelautan gitu kan ya. Atau semua sudah yakin akan masuk jurusan yang Anda inginkan? Ya, sekarang yakin. Iyalah, mendingan saya ngomong yang buruk-buruk kan, biar tidak ada bunganya di depan. ITB itu jelek. Ya betul. ITB itu jelek. Nggak apa-apa. Kalau yang ini saya berani ngomong. ITB itu jelek. Dibanding MIT, dibanding NTU. Kalau untuk UGM atau UI, saya nggak sebut nama. Ya kan biasanya kalau ada tersangka kan, tersangka AHA gitu kan, UGM, UI kan itu ini. Ya, inisial. UGM kan Universitas Gajah Bandung. UI Universitas ITB. Ya, betul kan? Ya kan? IPB Institut Perteknologian Bandung. Semua, saya enggak ini kok. Ya, Universitas Pangkalan Damri. Stating fakta. Kalau yang ini di sini aja. Oke, kita tadi bergerak soal materi ini. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau ini? Apa yang terjadi? Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Di film. Oke. Ada yang suka nonton konser? Ada yang kemarin nonton Pesta Pora? Oh, enggak ada? Atau enggak ada yang mengaku? Ada yang cinta Freeport? Oke, apa yang terjadi dengan ini sebenarnya? Pertanyaan saya, kenapa orang yang di belakang ini loncat-loncat? Euforia. Kok bisa euforia? Oke, kok bisa euforia? Apa yang terjadi? Kenapa? Pernah nggak kepikiran? Nonton konser pernah ya? Oke, kenapa yang belakang ini loncat-loncat? Loncat itu kan gerakan gerak naik ke atas. Ada sesuatu yang membuat dia bergerak, ada energi yang membuat dia bergerak. Kenapa dia loncat-loncat? Tidak kelihatan dia betul. Karena ada sesuatu yang datang dari panggung, betul? Ada cahaya yang memantul ke performance di panggung, lalu masuk ke mata orangnya. Betul? Kan cara kita lihat kan adalah cahaya mengenai suatu benda, ada yang diserap, ada yang dipantulkan masuk ke mata, diproses di dalam otak, kita jadi tahu apa yang terjadi di depan. Dan ada sesuatu yang masuk ke telinga. Kan kalau di konsernya, konser apapun yang ada suaranya, berarti kan ada sesuatu yang merambat dari panggung sampai ke kita. Apa itu merambat? Yang merambat itu apa? Suara. Suara itu adalah suatu fenomena gelombang mekanik. Karena sejatinya kalau kita bicara soal gelombang mekanik, sebenarnya adalah medium yang ada itu digetarkan, digerakkan oleh energi yang muncul dari sumber suara. Karena mediumnya bergerak, jadi sampai gerakannya ke telinga kita, karena dia bergerak, menggetarkan gendang telinga. Setelah itu diproses di otak, kita jadi dengarkan suara. Tubuh kita ini luar biasa. Kalau Anda terbiasa pakai HP 16 GB RAM-nya, terus dikasih RAM 4 GB, apa yang akan terjadi? Capek ya kan prosesnya kan? Kesel. Tapi ketika saya ngomong, apakah langsung Anda dengarkan? Padahal ada prosesnya kan? Saya ngomong menggetarkan pita suara yang membuat mediumnya bergetar, merambat ke Anda, masuk ke kuping, menggetarkan gendang telinga, diproses, terus dia bilang ya.
Ada jeda? Bikinan Tuhan. Bikinan manusia? Zoom. Tuh, Zoom itu kan prosesnya adalah saya ngomong, suara saya masuk, diterima oleh receiver pada device, dikonversi menjadi sinyal digital, dikirim lewat internet, nyampe ke Anda sebagai sinyal digital, dikonversi menjadi suara.